menyuruh sama-sama Tambu Minangkabau undang-undang dalam hari lanjutan 5 menurut atau mengembalikan menarik atau mengembalikan. Perlulah diperhatikan apa sebabnya kaidah ini masih dimasukkan sebagai salah satu undang-undang dalam negari, mengingat pada undang-undang keempat diletakkan tentang salah tarik mengembalikan. Tentulah karena adanya perbedaan maksud dari dua kaidah yang secara sepintas akan dipandang sebagai mempunyai kesamaan. Yang pertama, undang keempat adalah tentang suatu perbuatan hukum yang tegas-tegas disebut sebagai perbuatan yang salah menurut hukum adat. Yang terjadi tidaklah atas dasar suatu niat sebagai pendorong dari pelaku, baik dengan tindak kekerasan dan paksakan pada korban atau pemilik, ataupun tanpa sepengetahuan pemilik dari barang yang ditarik secara salah tersebut. Sedangkan yang kedua atau undang-undang ke-16 jelas suatu perbuatan hukum seseorang yang mengambil, menarik barang yang lain tanpa diketahui oleh pemilik atau pemegang barang tersebut sebagai satu tindak pemaksaan dari si pelaku. Sebab untuk tindakan menarik kalau bahasa Minangnya, menarik bahasa Indonesianya barang orang lain dengan sepengetahuan pemilik atau si pemegang, pada hematnya adalah pengambil sesuatu yang diizinkan oleh pemilik atau pemegang, tidaklah perlu diatur seperti kaidah ini. Dan untuk mengambil barang orang lain yang tidak dikehendaki atau izin pemiliknya, itulah yang dihukum dengan cara mengembalikan pada tempat semula. Dalam hukum pidana modern, untuk hal seperti ini kepada pelaku akan disebut dengan melakukan perampasan. Sedang untuk kaidah keempat Undang-Undang Adat Minangkabau akan disebut dengan pencurian. Menyalang menghantarkan. Ini tujuannya ya. Kaidah ini ada juga disebut dengan menyalang memulangkan, yang mungkin terjadi karena kebiasaan saja, akan tetapi secara hukum akan membawa pada pengertian yang berbeda. Sebab memulangkan tidaklah harus diantarkan ke tempat di mana ia dipinjam, dalam kurang disalang bahasa Minangnya. Tetapi cukuplah bila di mana saja pemilik tempat menyalang itu ditemukan sebagai suatu kebiasaan memulangkan etongan. Contoh memulangkan etongan, asal saja yang bersangkutan menerima dengan senang hati, sedangkan kata menghantarkan secara jelas mengarah pada keharusan bagi si peminjam atau penyalang bahasa Minangnya buat membawa, mengangkat barang yang dipinjam itu sampai tiba di tempat di mana dia dipinjam sebelumnya. Untuk kata memulangkan dapat bersifat simbolis, akan tapi untuk kata menghantarkan tidak dapat bersifat simbolis, dan haruslah utuh sebagaimana apa adanya yang dipinjam dahulu. Selanjutnya, utang dibayar, piutang diterima. Kaidah ini menurut ukuran sekarang adalah soal yang sudah lazim dan memang haruslah demikian, yaitu setiap utang harus dibayar dan piutang diterima. Akan tetapi bertolak dari keadaan masa lalu, di saat kaidah ini dijadikan undang-undang dalam negari di Minangkabau, ketentuan tersebut bukanlah suatu hal yang biasa dan wajar-wajar saja. Akan tetapi adalah sesuatu yang istimewa, karena keadaan pada waktu itu menurut penemuan sejarah masih dapat dikatakan liar, yaitu si kuat menindas si lemah. Tergambar dari pernah berlakunya ketentuan tarik balik sebagai penggambaran situasi waktu itu, dan adalah atas kaidah
inilah sebagai suatu budaya manusiawi yang bermartabat. Masyarakat masa kini menganggap hutang dibayar itu sebagai suatu yang wajar. Sedangkan masa awalnya tentunya melalui pemaksaan dan sebagaimana terhadap para pembangkang. Malah kini pun masih diperlukan adanya lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan ikut serta dalam menyelesaikan utang piutang. Walaupun kaidah hukum demikian telah dianut secara internasional. Diaturnya kaidah ini dalam undang-undang dalam nagari adalah dalam rangka mengharmoniskan hubungan antara masyarakatnya. Jauh nan bahambatan. Bahambatan dalam kaidah ini bukanlah berarti suatu kegiatan hambat menghambat antara orang-orang yang berjauhan. Akan tapi segala urusan antara orang yang berjauhan tempat harus siap memikirkan risiko halangannya, hambatan dari pelaksanaan sesuatu yang disepakati. Diperlukannya memikirkan kemungkinan halangan, rintangan atau hambatan tersebut akan memungkinkan dilakukannya upaya-upaya meniadakan hambatan itu benar-benar tidak dapat dielakkan. Untuk itu biasanya tersebut dengan bakatuduo, sehingga masing-masing pihak secara begitu saja memahaminya dan dapat mengambil langkah yang telah pakai, baik dengan menundanya ataupun melaksanakannya dengan mengatasnamakan yang berhalangan atau hambatan tersebut. Dengan ditetapkannya kaidah ini, maka secara adat tidak akan adanya karena kaidah ini dijadikan ukuran secara bersama bagi setiap orang di setiap negari di Minangkabau. Dan bagi orang luar tidak ada pula alasan untuk mereka keberatan bagi dilangsungkan suatu urusan. Hanya karena tidak hadirnya seseorang yang tempat tinggalnya jauh. Kembali persoalannya tercakup dalam adagium umpama Allah atau lah jo etongan atau nan pai lah jo parundiangan nan tinggal lah jo etongan. Selanjutnya hampir nan batariakan. Maksudnya dake nan batariaan itu bahasa Minangnya. Kaidah ini dimasukkan terhadap kaidah bermasyarakat manusia dengan manusia lainnya yang saling berdekatan. Baik untuk keadaan ini, setiap pihak haruslah siap menerima risiko dari akan tertariknya hak-hak kepentingan atau benda-benda lainnya kepunyaan pihak lain dengan sikap yang tidak menimbulkan gangguan hubungan dari dekatnya pergaulan atau tempat kediaman mereka. Arti kata sepanjang bisa saling memaafkan. Tertariknya kepentingan suatu pihak itu bisa dalam wujud ketenangan karena di tetangga mengadakan pesta yang hingar-bingar. Bisa juga karena limpahan air buangan, sampah tetangga yang terserak di cakar atau kais ayam, maksudnya saruk dalam banda itu cari kais cakar ayam atau kais kuia kalau bahasa kampung kami dan sebagainya, ataupun ayam tetangga memasuki rumah. Dalam bentuk lain bisa juga berwujud tetangga minta kelebihan nasi, air ataupun sambal di larut malam, baik karena kedatangan tamu mendadak ataupun karena salah seorang mereka kelaparan yang melamari. Dalam bahasa lain, hubungan demikian disebut manusia nan bakadahuan, yaitu saling dauh mandauh, saling bantu-bantu. Baik ibarat
mendauh, bantu dawah. Nah, baik biarat mendawah atau membantu, ikan dalam tebat dengan tangan, dan adalah suatu yang wajar dan alami, karena sedangkan binatang pun lagi berkejinakan antara sesamanya.